Terus Bantu nanya juga. jadi beda suara ember anjing. Ya udah gue ngarang deh. Dah, masuk. Gue Nova 13, kali ini gue bakal ngenalin brand gue lagi. Tapi kali ini berupa cat, yaitu Flip Flop Enamel Pen. Cat Flip Flop yang gue bikin ini sebenarnya udah agak lama ya. Dulu awal-awal sekitar 2014 waktu pertama kali gue custom face, gue ngeliat tuh selalu pakai cat apa gitu untuk lettering atau pinstripe di mobil atau di motor gitu kan. Cuman yang jawaban yang gue dapet tuh selalu cat-cat dari luar, brand-brand luar. Sampai akhirnya teman gue sendiri bikin di Jakarta, ada dulu brand juga cat. Yang sekarang masih gue simpen kalengnya local stripe. Terus gue ngeliat, wah ini asik juga, ternyata bisa. Terus temen gue juga di Bandung ada yang bikin juga, Rally Monkey, wah. Terus kenapa gue nggak bisa bikin gitu kan? Karena pemakaian saat itu cukup banyak yang gue pakai sama teman-teman gue di sini. Akhirnya ngulik sampai ketemu formulanya dengan temen gue yang ahli di bidang itu juga. Ketemulah cat ini dan gue pakai sampai sekarang. Dulu masih bingung tuh namain cat apa ini ya gitu. Terus memang basicnya gue pengen bikin cat enamel, cuman gak di kaleng bikinnya karena pengalaman gue yang sering pakai itu cepat kering. Kalau di kaleng gue buka tutup sampai akhirnya gue bikin di tube itu terus ternyata pas gue cari-cari tutupnya itu bernama tuh flip top gitu. Jadi gue plesetin jadi flip flop. Flip flop tuh kalau secara komersil gue pakai itu dari 2017 ya. Mulai gue jual, awalnya gue nggak jual, jadi gue waktu pertama kali jadi itu gue kirim ke teman-teman gue yang pelaku duluan gitu ya, yang ya abang-abangan duluan lah. Dulu gue kasih T. Irvin, gue kasih, terus kayak Deki gue kasih juga dulu, gue terus kayak teman-teman di Jakarta juga gue kasih. Terus biar gue tahu feedbacknya apa nih gitu, kurangnya apa nih. Ternyata banyak kekurangannya masih, jadi gue masih wah kayak ragu deh buat jual gitu kan. Cuman sampai akhirnya gue yakin udah nggak apa-apa deh, jual deh. Sampai akhirnya ketemu, yang penting dia bisa ya mirip-mirip sama cat-cat impor lah gitu saat itu ya. Sampai akhirnya ternyata mudah digunain, ternyata nggak sesulit teori yang gue dapat dulu awalnya kayak harus kayak gini, lu pakai kuas ini gitu. Tapi memang sih ternyata kuas itu menjadi senjata paling utama sih di awalnya gitu ya. Dan makin kemari, mungkin karena skenanya makin besar di hand painting ini, makin mudah nih dapetin kuas gitu. Kayak Rally Monkey pun ngeluarin juga ya kuas-kuas itu. Terus kalau lu mau nyari di Artland tuh banyak banget sih ya. Atau sekarang kalau lu mau sambil rebahan, lihat-lihat di marketplace tuh ada juga gitu, bisa lu dapetin gitu. Flip flop itu masih warna-warna dasar yang gue keluarin. Itu warna hitam, putih, merah, kuning, biru. Udah itu aja sih. Selain itu gue juga keluarin warna gold dan silver. Nah ini warna goldnya nih. Warna goldnya kayak gini, silvernya juga ada silver. Nah ini penjualannya masih berupa di Instagram, jadi lo harus tanya dulu stoknya ada atau enggak. Kalau untuk warna gold dan silver, kalau warna primer tadi biasanya ready. Sekarang juga lo bisa dapetin di marketplace sih, kayak di Shopee atau di Tokped tuh ada gitu. Hasil yang dihasilkan dari flip flop juga enamel itu lebih ke glossy. Saat lo coating dengan pernis, dia agak lebih hati-hati tuh, beda sama Duko. Mungkin metodenya biasa gue sharing sama anak-anak custom paint, dia lebih ke dari jauh dulu tuh, atau ngabu ke bahasa mereka tuh. Jadi kayak media di sini dia harus lebih jauh, terus 2 kali sampai dia ketutup sama pernis yang abu tadi, ngabu-ngabu itu, baru lo bisa becekin. Karena kalau langsung tembak sama pernis langsung, wah dia akan berantakan sih, dia akan naik, pecah gitu dalamnya.
sebenarnya mereka sama-sama flip flops atau Duco dengan yang namanya sama-sama oil juga ya, cat minyak lah kasarnya. Beda sama kayak cat akrilik atau merek-merek lain yang water base. Suara ember lagi tuh. Mengapa flip flop? Jadi menurut gua flip flop tuh untuk orang-orang yang baru mau belajar atau untuk pertama kali kenal main di pinstripe atau lettering atau hand painting dan lain-lain itu sangat cocok ya. Selain harganya ekonomis, terus sangat mudah sih jelasinnya. Untuk memakainya sangat mudah. Gue selalu coba sharing untuk orang yang calon pembeli flip flop gitu ya. Selalu gue sempetin waktu untuk jelasin ke dia kalau cara gunain ini kayak gini gitu. Misalnya kayak lu harus shake dulu, kocok dulu sebelum digunain. Terus kadang-kadang atasnya ada yang ketutup sama cat lamanya kering, lu bisa buka dikit. Karena kalau media kaleng kan lebih besar tuh ya, jadi yang kebuang lebih banyak. Jadi makanya kalau dia lebih dikit, lebih irit lah. Terus seperti metode kuas-kuas apa yang harus lu gunain, masih banyak yang salah ya. Mereka tuh beli kuasnya tuh yang pendek-pendek karena mungkin harga murah ya, atau kayak 50.000 dapat 5 gitu kan. Sebenarnya sekarang untuk dapetin kuas itu lebih gampang banget sih, yang tadi gue bilang. Jadi yang penting dia long hair, bulunya panjang gitu ya. Nah, kuas-kuas yang gue bilang paling mudah tuh yang sering gue pakai ya. Ini versi gue yang gue sering pakai aja ya. Nah, lu bisa dapetin kayak gini nih, The Goya nih. The Goya ini ada yang 4/0. Dia lebih sering dibilang Lergo series ya. Jadi bulunya panjang, terus ya lu bisa dapetin ini di marketplace atau di temen gue di Real Monkey juga bisa dapetin kayak gini-gini. Dia harga juga terjangkau saat ini ya, di 2021 nih harga masih mulai 30.000 sampai 50.000 kalau nggak salah per pieces. Terus karena banyaknya nomor series yang dia keluarin, gue selalu ngambil nomornya nomor 0, jadi tengah-tengah. Itu bagus sih buat outline. Ini gue jelasin versi gue aja sih. Jadi lu untuk awal bisa gunain kayak gini. Setelah lu punya cuan banyak, lu terserah lu mau beli yang impor, mau beli Calibre atau apa, terserah lu. Untuk menggunakan flip flop itu biasanya gue ngumpulin tuh kayak tutup botol plastik ya, atau gelas-gelas plastik, tapi bisa tutup botol karena kan dia lebih kecil, jadi lebih irit untuk naruh si reducer ya. Jadi lu tuang dulu reducer ke tutup botol. Habis itu gue selalu nyiapin juga kertas-kertas bekas majalah ya, yang licin atau flyer-flyer gitu. Itu gunanya buat paleting nanti. Nah, terus pensil yang sering gue gunain itu pensil kaca, pensil-pensil bangunan. Sebenarnya sih ada pensil-pensil yang khusus untuk sketch ya. Tapi lumayan tuh harganya, bisa 100 gitu. Jadi gue nyari yang ekonomis lah buat anak-anak bisa gunain. Karena orang-orang tuh yang bisa gambar dan mau untuk menuju kayak ke pinstripe atau itu lettering, dia takut duluan karena barang-barangnya pasti mahal nih. Tapi ternyata nggak juga gitu, masih bisa diakalin lah. Jadi kalau pensil kaca gini gue biasa dapetin tuh cuman 9.000 kan gitu ya, nggak sampai 10.000. Nah, setelah sketch itu baru lu tuang warna yang lu suka atau yang mau lu hajar di helm, lu tuang di kertas tadi, lu palet-paleting, baru lu sikat langsung gitu. Nah, selain di helm, seperti gue bilang, itu flip flop bisa digunain di kayu atau besi atau kulit, sampai bahan kanvas atau denim juga bisa ya. Cuman kalau bahan enamel itu dia kan menyerap ke media-media yang bertekstur. Jadi kalau lo denim atau kanvas itu agak PR tuh. Jadi lu harus ngelapisin mereka dulu tuh dengan warna-warna dasarnya. Entah lu pakai water base juga bisa dasarinnya gitu. Sekarang di sebelah gue nih ada contoh-contoh kayak kayu. Nah, ini kemarin gue sempet gambar bareng ya sama Om Edi Bonetsky. Mungkin
generasi sekarang beberapa belum mau kenal juga sama mereka ya, sama dia ini. Cuman untuk gua ini suatu kayak goal juga sih bisa ketemu beliau nih. Beliau gunain flip flop. Beliau bilang itu enak banget menurut dia. Jadi ini dia campur antara flip flop sama Mowileg water base. Jadi cat tembok Mowileg dengan flip flop itu bisa gitu kalau digunain buat artwork dia. Gitu. Terus kalau lu mau gunain di helm, gue selalu edukasi juga tuh ke klien atau customer gue. Jadi mereka biasanya bawa helm itu udah dipernis kan. Terus selalu gue bilang kalau lu mau ilangin pernisnya itu sayang. Jadi kalau flip flop langsung di atas pernis pun aman, dia akan permanen lifetime lain umurnya. Dia nggak akan kena hujan panas pun dia bakal aman gitu. Tapi untuk kebutuhan tangki gue saranin sih di pernis karena kan dia kena bensin ya. Bensin paling jahat kan kalau kena cat gitu. Makanya kebutuhannya akan di pernis, lebih tepat kalau buat di tangki gitu. Kualitas flip flop gue rasa bersaing di pasaran ya mungkin bisa banget sih ya, karena untuk yang ngejual pun nggak ada sekarang. Ada ya itu aja pemainnya dari Bandung dan dari gue doang sih. Jadi flip flop itu lu bisa dapetin di IG-nya flip flop enamel pen atau di marketplace kayak Shopee atau Tokped. Harga dia per botolnya itu cuma 35.000, isinya 60 mili. Nah, dengan combine reducernya 40.000, dia 100 mili. Selain itu, flip flop ada paketan, jadi dia 5 warna primer plus 1 reducer itu cuma 200.000. Sekarang sih gitu. Lu bisa DM dulu tuh admin yang di flip flop atau di marketplace. Gila. Di video selanjutnya, gue bakal nunjukin lebih detail cara gunain cat dengan baik dan benar, yaitu flip flop sendiri. Terus gue bakal kenalin lu sama temen-temen gue yang di circle gue tuh yang main-main seperti ini siapa sih, sampai yang lu kenal sampai yang gak lu kenal tuh bakal gue kasih tahu lu semua. Jadi lu tungguin aja ya. Gak usah lu tungguin gak apa-apa deh. Lu gak pakai tawa, kedengeran tuh. Nanti gue bakal collab-collab sama